Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Rani, Bu Nibras, dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai mengembangkan ide penelitian atau developing the research idea. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 beranggotakan dengan saya sendiri Ika Wulandari dengan NPM 201010402. Kemudian ada Restu Argarinjani dengan NPM 201010403. Selanjutnya ada Amalia Nesa Arlinda dengan NPM 201010404. Kemudian terdapat Nabila Maulita dengan NPM 201010405. Dan yang terakhir ada Maulana Iqbal Pradana dengan NPM 201010491. Baik teman-teman, kita langsung saja menuju ke materi pembahasan. Sebelumnya, terdapat beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas di materi ini. Poin pembahasan tersebut diantaranya, yang pertama ada urutan penelitian, yang kedua terdapat munculnya topik penelitian, yang ketiga terdapat kerangka konseptual, yang keempat terdapat struktur DNA pengembangan teori baru, yang kelima masalah Bradman pengembangan strategi baru, yang keenam masalah garis bujur implementasi solusi, dan yang terakhir terdapat akuntansi manajemen strategis. Langsung saja teman-teman kita ke pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai urutan penelitian. Urutan penelitian menurut Howard dan Sepp pada tahun 1983 adalah serangkaian tahapan yang kami harapkan akan berkembang melalui sebagian besar bentuk penelitian akuntansi, sementara bergerak dari ide bahkan publikasi akhir. Tahapan-tahapan penelitiannya yaitu dimulai dari identifikasi area yang luas, kemudian terdapat pemilihan topik, yang ketiga putuskan pendekatan, yang keempat, merumuskan rencana. Yang kelima, mengumpulkan informasi. Yang keenam, terdapat analisis data. Dan yang ketujuh atau tahapan terakhir, dapat temuan saat ini. Kemudian, urutan penelitian di atas dapat dengan mudah diperas untuk memberikan elemen pendekatan positivis tradisional seperti yang dirancang oleh House pada tahun 1970. Pendekatan ini mengasumsikan adanya spesifik kondisi. Spesifik kondisi yang pertama terdapat spesifikasi hipotesis a priori, yaitu dirumuskan berdasarkan teori dan literatur sebelum data dikumpulkan atau kerja lapangan direnungkan. Kemudian terdapat spesifikasi kriteria a priori, yaitu untuk mengukur akseptabilitas hipotesis paling sering dalam bentuk statistik standar tes. Kemudian terdapat isolasi dan kontrol variabel yang akan diselidiki, di mana determinasi variabel mana yang akan diperlakukan sebagai dependen, mana yang akan diperlakukan sebagai independen atau penjelas, dan mana juga yang akan dipertahankan konstan dan dicocokkan atau diabaikan. Kemudian terdapat verifikasi metode pengukuran dan variabel, di mana spesifikasi variabel mana yang dapat diukur secara langsung dan bagaimana variabel-variabel tersebut yang akan membutuhkan penggunaan variabel proxy atau instrumen pengukuran dari beberapa bentuk. Nah, slide kali ini kita akan membahas mengenai munculnya topik penelitian. Ketika melakukan sebuah penelitian, langkah awal yang dilakukan adalah memilih topik yang menarik bagi peneliti dan supervisor. Topik ini harus membangkitkan antusiasme pada peneliti di awal agar bertahan selama proses studi yang berkepanjangan. Untuk sumber topik, ini yang paling umum adalah yang pertama, masalah di tempat kerja dengan implikasi yang berpotensi lebih luas. Lalu yang kedua adalah masalah atau aplikasi yang terlihat di koran atau televisi. Lalu yang ketiga adalah kertas kerja atau tesis yang telah diselesaikan di tempat lain. Biasanya, isinya ini paling sedikit 2 tahun dari publikasi buku teks, khususnya di bidang yang berhubungan dengan manajemen yang merupakan sumber konstan dari teori yang belum teruji. Lalu untuk proposal penelitian yang khas, ini akan mencakup elemen-elemen seperti yang pertama adalah judul. Untuk judul ini harus memperjelas apa yang akan dilakukan dalam penelitian. Lalu yang kedua adalah abstrak. Abstrak ini harus merangkum masalah
tujuan, dan hasil yang diharapkan. Lalu yang ketiga adalah isu. Untuk isu ini merupakan kenapa hal itu menarik dan penting untuk diteliti. Lalu yang keempat adalah tujuan. Ini mengenai bagaimana studi berhubungan dengan masalah. Lalu yang kelima adalah sastra, merupakan ulasan publikasi bertema yang relevan. Yang keenam merupakan metode. Ini mencakup mengenai bagaimana dan mengapa metode tersebut dipilih. Lalu yang ketujuh adalah manfaat. Manfaat ini mencakup hasil yang diharapkan yang membuat penelitian ini bisa berguna. Yang selanjutnya adalah mengenai kerangka konseptual. Bagian penting dari proses perencanaan awal adalah pengembangan representasi konseptual dari proyek penelitian. Hal ini dapat membantu memperjelas hubungan penting dan kebutuhan untuk mendukung teori, variabel penjelas dan intervensi, serta demonstrasi sebab akibat. Yang akan dibahas pertama adalah pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan ini dalam bab 1 diidentifikasi merupakan pendekatan yang memberikan alternatif objek untuk pelaksanaan penelitian. Penerapan pendekatan ini memerlukan variasi model tradisional seperti yang disediakan oleh skema belajar Korps, seperti pada gambar yang ada di bawah ini. Hal yang kedua adalah mengenai pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini menawarkan kemungkinan lebih besar untuk penerapan metode ilmiah karena memfasilitasi pengukuran dan kontrol yang lebih andal. Kita dapat mengembangkan model proses deduktif sesuai dengan gambar sehingga sesuai dengan karakteristik definisi teori ilmiah dari Popper, yaitu yang pertama, teori mampu melakukan pengujian empiris. Yang kedua adalah ilmuwan dan peneliti harus berusaha keras untuk memalsukan teori, dan yang ketiga adalah kemajuan ilmu pengetahuan sebagai proposisi yang dipalsukan tertinggal meninggalkan inti dari teori yang masih harus dibantah. Lalu, mengenai skema konseptual ini menyediakan alat yang ampuh untuk pemeriksaan hubungan sebab akibat dalam lingkungan positif. Dalam menetapkan variabel-variabel utama yang menarik dan faktor-faktor lain yang berpotensi berpengaruh, kita dapat membentuk kesan yang lebih baik tentang luasnya masalah. Selanjutnya yaitu struktur D&I, yaitu pengembangan teori baru. Pengembangan teori dan pemodelan konseptual dari deduksi sistematis berdasarkan temuan empiris orang lain dilakukan dalam lingkungan kompetitif di mana hadiah utama untuk memenangkan perlombaan adalah hadiah Nobel. Jalannya penyelidikan mereka dan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan mereka dalam mengembangkan model teoritis baru memiliki implikasi untuk semua penelitian, sehingga pada dasarnya mereka melanjutkan untuk mengembangkan model yang sesuai dengan semua bukti yang saat ini tersedia bagi mereka, dan menunggu konfirmasi atau diskonfirmasi kerangka kerja mereka dari temuan empiris orang lain. Selanjutnya yaitu masalah Bradman, pengembangan strategi baru. Uji coba kriket sekitar tahun 1930-an didominasi oleh satu individu luar biasa yang bakat uniknya dalam keahlian memukul, mengancam, untuk mengubah cara permainan dimainkan. Namanya Donald Bradman. The Bradman Problem dirinci oleh Lawrence Lee Krasner dalam bukunya The Bodyline Controversy tahun 1983 dan menyajikan pertanyaan penelitian yang menarik, menyelidiki sejumlah alternatif yang mungkin memberikan solusi yang berhasil. Yang pertama, mengubah kondisi permainan. Seperti pada permainan bola kriket, permainan bisa dimulai dan tidak bisa dimainkan saat matahari terik. Dari hal tersebut, Bradman memiliki bakat untuk mengubah cara permainan dengan kejeniusannya.
Lalu yang kedua, mengubah aturan main. Misalnya mengurangi waktu permainan dan pastinya akan menimbulkan dampak dari konten batsman yang kurang berbakat tetapi tidak mempengaruhi batsman. Lalu yang ketiga, mengganti bowling. Penggantian bowling menjadi strategi, tetapi hal tersebut tetap tidak bisa menjatuhkan batsman. Strategi itu akan membuat pemukul yang kurang berbakat menjadi rentan. Namun, untuk seorang batsman, ia dapat melakukan manuver tanpa risiko yang tidak semestinya. Lalu yang keempat, mengubah penempatan lapangan. Pengubahan penempatan di lapangan menjadi strategi yang bagus untuk bowler yang akurat. Tetapi hal tersebut untuk batsman dengan kecerdasan batsman saat ini memiliki offset yang kosong untuk ditembus oleh tembakan inventif dan tidak ortodoks. Lalu yang terakhir, memperkenalkan serangan bodyline. Kombinasi penggantian bowling dan mengubah penempatan lapangan memberikan solusi parsial dalam membatasi peluang untuk mencetak gol. Batsman tidak melakukan kedua hal tersebut. Ada dasar solusi yang berpotensi berhasil, yaitu teori kaki, yang akan menentukan garis pengiriman dan memberikan peluang permintaan bola di udara. Disitulah letak proposisi Jardine-Larwood yang diperkasai oleh Dulles Jardine, kapten Inggris pada tahun 1932 dan dieksekusi oleh Harold Larwood, pemain bowling tercepat dan terakurat pada masanya. Bowling yang sangat cepat tidak memberi batsman waktu untuk bergerak di luar garis secara konsisten tanpa risiko. Serangan ini berhasil dan menjadi solusi yang tepat untuk masalah batsman. Akan tetapi risiko cedera tubuh dari solusi ini tinggi dan pengenalannya pun tidak sopan serta bertentangan dengan semangat permainan. Keberhasilan teori kaki menghasilkan perubahan lebih lanjut pada aturan permainan. Implikasi yang lebih umum untuk penelitian yaitu mungkin ada hukum, moral, etika, dan profesional yang mencegah baik pelaksanaan penelitian ataupun pelaksanaan rekomendasi dari temuan penelitian. Yang keenam, masalah garis bujur penerapan solusi. Konsekuensi dari tidak bisa mengukur garis bujur telah dirinci oleh Dava Sobel dalam bukunya Longitude tahun 1995. Newton telah memikirkan solusi astronomis dibanding solusi mekanis yang memerlukan pertimbangan solusi alternatif. Yang pertama, metode yang ada, sebagian besar terbatas dengan pendekatan perhitungan mati dan metode kompas. Dalam hal ini, perhitungan mati membutuhkan perkiraan kecepatan yang harus dibuat dan pengaruhnya. Yang kedua, data. Eclipse data dianggap berpotensi. Sonar dan gerhana bulan memberikan peluang kapan bisa diamati di lokasi lain. Yang ketiga, metode jarak bulan. Melibatkan pengukuran jarak antara bulan dengan matahari saat siang hari dan antara bulan dan bintang di malam hari. Yang keenam, yaitu masalah garis bujur penerapan solusi. John Harrison mengadopsi solusi lebih untuk masalah tersebut dengan mempertanyakan posisi Newton dan melanjutkan membangun rangkaian jam yang lebih akurat sampai sepersekian detik per hari. Dengan menghilangkan gesekan, ia mengembangkan jam yang tidak perlu pelumasan atau pembersihan, dikombinasi dengan penggunaan strip bimetal dari bahan non-korosif mengatasi masalah perubahan suhu dan karat. Ketepatan waktu dan biaya
Sumber daya tetap menjadi elemen dasar dalam pelaksanaan proyek penelitian dan implementasi temuan. Ruang lingkup dari ketiga contoh tersebut sangat berbeda. Proses penelitian tidak sederhana, sistematis, dan tidak bersih dari kasus apapun. Hal umum dalam kesemuanya adalah peran penting permainan teori dan validitas. Teori yang baik menghasilkan temuan yang baik dan dapat dievaluasi reliabilitas dan validitasnya melalui referensi eksternal. 7. Akuntansi manajemen strategis. John Harvey Jones tahun 1992, Harvey Jones dan Mosey tahun 1990, pemecahan masalah, terkenal dari serial televisi Eponymous, merinci pendekatannya terhadap penyelidikan masalah praktis dalam situasi bisnis nyata. Aktivitasnya mungkin dianggap sesuai ke bentuk penelitian tindakan di mana ia secara aktif berkolaborasi di tempat dengan individu lain. Meskipun praktiknya atau terutama yang terlihat di Morgan episode mobil jarang sesuai dengan praktik baik yang diterima dalam tindakan, inti dari model ini adalah spesifikasi pertanyaan penelitian mendasar yang didasarkan pada analisis laporan keuangan yang dipublikasikan dan pengamatan empiris terhadap situs tersebut. Berikut merupakan gambar pendekatan Harvey Jones untuk pemecahan masalah. Akun yang diterbitkan, data bersejarah, pria top, sasaran, lantai toko, audit situasi, menguji hipotesis, pembandingan strategi, menerapkan solusi. Berikut gambar proses umum urutan peningkatan. Tujuan perusahaan kongruen dengan target atau ukuran pada setiap tahap rantai nilai. Audit situasi, analisis dampak keuangan atau kompetisi, pemasaran atau lingkungan. Pembandingan, analisis serupa dari kinerja pesaing untuk menentukan area kekuatan dan keandalan relatif. Alternatif strategi, merumuskan atau menerapkan strategi ofensif, defensif yang optimal. Evaluasi prestasi, pemantauan dengan langkah-langkah keuangan atau non-keuangan. Implikasi sistem akuntansi, mengubah sumber informasi atau tindakan etik pelaporan untuk menciptakan manajemen internal yang relevan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.